Mitos atau fakta, ibu hamil nggak boleh makan nanas, makan pedas, makan durian, makan tape, sama minum air kelapa. Ini pertanyaan yang sering ditanyain ya. Kita akan bahas semuanya. Makanan-makanan ini, minuman ini yang katanya nggak boleh. Bener apa nggak sih? Tonton videonya ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Makan nanas, katanya bisa bikin kontraksi, untuk hamil muda bisa bikin keguguran. Sebenarnya begini, nanas memang bisa efeknya memancing kontraksi. Karena ada kandungan bromelin pada buah nanas itu. Tapi apakah kalau ibu hamil makan nanas langsung tiba-tiba kontraksi? Ya nggak juga. Karena menurut penelitian ternyata dalam satu buah nanas tuh kandungan bromelinnya nggak terlalu banyak. Artinya kalau kalian misalkan cuma makan rujaan gitu ya, makan nanas, minum jus nanas, sehari sekali pun juga nggak apa-apa. Kecuali kalau makannya dalam jumlah yang banyak. Katanya sih memang secara data kalau bromelinnya itu tinggi, itu ada di 6-8 buah nanas bersamaan kalian makan, bisa memang memicu kontraksi. Artinya ya bisa mitos, bisa fakta ya, tergantung jumlah nanas yang dimakan. Kalau banyak ya tentunya beresiko. Jadi kalau kalian cuma pengen icip-icip makan rujaan aja sedikit gitu, nggak masalah. Yang kedua durian, katanya ibu nggak boleh makan durian akibat ada kandungan alkoholnya. Nah sebenarnya durian memang mengandung ada kandungan alkohol, itu dari hasil fermentasi buah durian itu, gula dari buah durian itu. Itu kalau misalkan buah duriannya matang banget, kemudian difermentasikan, memang dia bisa menghasilkan gula. Mirip seperti tape ya. Ya kurang lebih sama lah, durian tape ini hampir sama. Kalau difermentasikan kan jadinya ada kandungan alkohol. Tapi alkohol di buah durian atau tape itu sebenarnya sangat sedikit. Jadi kalau ibu hamil cuma ngicip-ngicip makan 1-2 biji itu ya nggak masalah. Yang bermasalah adalah justru kandungan kalori atau gulanya dari durian dan tape itu tinggi sekali. Kalau kalian makannya banyak, ya ibu risiko nanti gula darahnya naik, ibunya nanti berat badannya naik. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan durian itu bukan pantangan, justru nutrisinya juga cukup banyak. Yang penting makannya nggak berlebihan. Ya sama kayak nanas tadi ya, kalau cuma icip-icip kepengen itu aja, nggak masalah sih. Terus makanan pedas, katanya nanti bisa bikin kontraksi, bisa bikin bayinya kepedesan. Ini mitos ya. Sebenarnya kalau masalah pedas, itu cuman rasa di mulut ya. Apa yang bikin pedas dari cabai ya, lombok itu adalah kandungan capsainnya. Itu yang membuat rasa sensasi pedas. Tapi bukan berarti kalau ibu hamil makan yang pedas, kemudian bayinya mengicipi pedas, kemudian kontraksi, yang enggak juga, Bu. Jadi kalau makan pedas, silakan, nggak apa-apa. Sebagai catatan adalah pedas, kalau misalkan dikonsumsinya cukup banyak, berlebihan, terutama kalau bunda lagi hamil muda, yang ngidam-ngidam rujak itu ya, rujak pedas, makanan pedas, hati-hati. Bisa bikin lambung, malah produksi asam lambungnya jadi banyak. Bikin mual tambah parah, jadi nggak enak. Perutnya begah, kembung, segala macam, sakit perut. Itu aja yang harus hati-hati. Tapi kalau misalkan pedasnya masih dalam batas wajar, ibu memang suka makan pedas, ya silahkan. Dan pedas ini kalau berlebihan malah bikin masalah pencernaan ya, mencret salah satunya diare. Itu aja sih, jadi nggak apa-apa kalau misalkan makan pedas, bukan berarti bayinya jadi kepedesan di dalam, nggak. Kemudian juga pedas ini cuman karena kandungan capsainnya, nggak berbahaya buat ibu hamil. Kemudian air kelapa, banyak yang takut minum air kelapa waktu hamil muda karena bikin keguguran. Enggak ya, sama sekali enggak. Justru air kelapa ini nutrisinya bagus Bu ya, dikonsumsi sewaktu hamil malah. Kandungan elektrolitnya, dia menghidrasi ibu, maksudnya mencukupi kebutuhan cairan supaya nggak dehidrasi, itu bagus sekali. Nggak apa-apa. Malah kalau ibu minum air kelapanya misalnya tiap hari pun juga nggak ada masalah. Tubuh ibu malah terhidrasi dengan cukup. Ya, nggak apa-apa. Yang bermasalah adalah kalau air kelapanya dicampur gula, es air kelapa ya. Yang manis-manis itu yang bermasalah, nggak boleh tiap hari. Tapi kalau hanya air kelapa saja, itu tidak berbahaya sama sekali buat ibu hamil ya. Nah, sebelum saya lanjutin videonya, buat yang sering nanyain, dok, kalau misalkan program hamil, sebaiknya konsumsi apa sih? Kalian bisa cobain konsumsi madu amil. Jadi, madu amil ini terdiri dari varian pria yang warna biru dan juga varian wanita yang warna pink, sehingga bisa membantu mengatasi permasalahan promil yang terjadi di wanita maupun pria. Madu amil termasuk produk herbal yang bisa membantu melancarkan promil pasutri. Untuk kandungan bahan alami yang ada di varian wanitanya, terdiri dari madu hutan murni, ekstrak kunyit, pegagan, dan daun kelor.
Untuk varian pria ada madu hitam murni, daun pasak bumi, pegagang, jahe merah, dan purwoceng. Kalian nggak usah khawatir untuk mengonsumsi madu amil secara rutin karena sudah terdaftar pada BPOM. Dan banyak juga artis-artis yang profilnya dibantu dengan madu amil. Katanya ibu hamil nggak boleh makan ikan laut. Ini juga sebenarnya mitos ya Bu, karena nggak semua ikan laut nggak diperbolehkan. Memang ibu harus hati-hati mengkonsumsi ikan laut yang ukurannya besar-besar. Misalnya kayak tuna, ikan makarel, ikan hiu mungkin ya, ikan paus. Ya pokoknya yang ukurannya besar-besar, jumbo-jumbo. Karena ada kandungan merkuri yang bisa saja ada di dalam ikan tersebut. Merkuri ya bahaya untuk janin. Tapi kalau sebatas ibu makan ikan lautnya yang ukuran kecil-kecil gitu, nggak masalah Bu. Justru ikan laut itu banyak kandungan baik-baiknya untuk pertumbuhan otak bayi ya. Omega 3, omega 6 terutama ya untuk otak janin pertumbuhan itu penting sekali. DHA dari minyak ikan. Pada prinsipnya sebenarnya ibu hamil boleh makan apa aja, yang penting dalam jumlah yang wajar, tidak berlebihan ya. Dan yang nggak boleh itu cuma satu sih sebenarnya, makanan yang setengah matang atau makanan mentah, itu aja yang nggak boleh. Kalau yang lain-lainnya selama dalam jumlah yang wajar ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang mitos fakta, entah makanan atau kebiasaan selama hamil, boleh komen aja di video ini ya, di bawah. Nanti saya baca-baca yang menarik, nanti saya akan bikinkan videonya. Oke, sampai ketemu lagi.